pagi adik-adik. Kembali lagi di IHMPA GPIB Jemaat Bukit Moria, golongan anak kecil. Hari Minggu 10 Januari 2021. Bersama Kak Fedi, Kak Enya, Kak Talo. Selamat beribadah. Adik-adik, yuk kita menyanyikan lagu dari Setinggi-tingginya Langit. Kak Talo. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, kita mau bernyanyi lagi, kita mau menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Silakan Kak. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Adik-adik boleh duduk, kita mau bersaat teduh. Kita lipat tangan, tutup matanya, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita mau bernyanyi lagi. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita mau nyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 3 dengan judul Siapa Bikin Bunga. Silakan Kak Talo. Siapa bikin bunga, tentunya bukan saya. Siapa bikin bunga, tak lain Tuhan Allah. Siapa bikin burung, tentunya bukan saya. Siapa bikin burung, tak lain Tuhan Allah. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik boleh duduk, kita lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami hari ini, pada pagi hari ini bisa berkumpul dan beribadah. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami. Dalam namamu kami berdoa, amin. Adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 136, bait 1 dan 2 yang berjudul Kitab Suci Hartaku. Silakan Kak Talo. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya.
sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita akan panggil kakak-kakaknya yuk. Kakak-kakak. Terima kasih kayaknya. Adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Adik-adik yang ada di rumah boleh lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau boleh menyertai kami sampai saat ini. Sebentar kami ingin membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertai kami supaya kami bisa duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan untuk nantinya kami lakukan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik, kita sekarang mau buka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Mazmur. Mazmur 104 ayat 1 sampai 5. Mazmur 104 ayat 1 sampai 5. Kita baca ya adik-adik. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan, Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan-Mu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhan-Mu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan-Mu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Kita akan mulai nih adik-adik dari gambar yang pertama. Wah, 10 bulan di rumah aja, pasti pernah ada rasa bosan ya adik-adik. Gimana adik-adik biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya, kalau liburan mungkin ya ada di antara adik-adik yang pergi melihat alam ciptaan Tuhan yang indah. Apa aja sih? Kalau di gambar ini adik-adik, ada yang lihat pepohonan di hutan, ada yang pergi ke gunung, ada yang mungkin lihat sawah, lihat pantai, lihat danau, dan ada juga yang suka pergi ke kebun binatang untuk melihat binatang-binatang ciptaan Tuhan. Banyak banget ya adik-adik alam ciptaan Tuhan yang bisa kita nikmati dan kita rasakan. Tapi karena pandemi, kita cuma bisa di rumah aja adik-adik. Nah, hari ini Kak Fedi mau mengajarkan adik-adik bagaimana cara kita menikmati alam ciptaan Tuhan walaupun di rumah aja. Mungkin adik-adik ada yang berpikir, Kak, aku tuh kalau di rumah gak bisa nikmatin alam ciptaan Tuhan. Gimana? Aku kan di rumah aja, aku nggak bisa pergi ke kebun binatang, nggak bisa pergi ke pantai. Coba adik-adik ingat lagi. Nanti sehabis adik-adik IHMPA, adik-adik jalan nih. Gak usah keluar rumah, ke halaman rumah adik-adik aja. Adik-adik berdiri di teras, terus adik-adik lihat deh. Adik-adik amatin, apa ya alam ciptaan Tuhan yang di rumah aja? Yang pertama, kalau di gambar ini, adik-adik bisa lihat siapa yang di rumahnya, di halamannya, ada taman kecil. Biasanya mama adik-adik suka tuh menanam tanaman di situ. Terus suka disiremin juga sama mama tanamannya. Atau misalnya adik-adik ada yang pelihara binatang di rumahnya. Ada yang pelihara anjing, pelihara kucing, atau misalnya pelihara ikan. Lalu misalnya di depan rumah adik-adik, misalnya nih adik-adik nggak ada taman di rumah, tapi misalnya di seberang jalan adik-adik bisa lihat pepohonan yang indah. Terus kalau misalnya adik semua di rumah menatap ke atas, ada apa ya? Adik-adik masih bisa melihat langit ciptaan Tuhan yang biru dan indah sekali. Dan adik-adik masih bisa menghirup udara yang segar. Itu adik-adik yang bisa kita nikmati alam ciptaan Tuhan dari rumah aja. Kak Fedi punya gambar berikutnya. Di gambar yang ketiga ini terbagi jadi 2. Ada yang di sebelah kiri dan yang di sebelah kanan. Kira-kira karena adik di rumah aja nih, adik-adik lebih suka gambar yang mana ya? Kalau gambar yang sebelah kiri nih,
Itu di depan rumahnya, di halaman rumahnya, ada sih tanaman. Cuma kok layu ya, kayak nggak pernah disiram, kering. Pokoknya tidak enak untuk dilihat, kasihan juga tanamannya sudah mati. Lalu di bawahnya ada sampah-sampah, tapi bukan di tempat sampah adik-adik. Hanya berserakan begitu saja di lantai. Sekarang kita lihat gambar yang sebelah kanan. Di gambar yang di sebelah kanan, ada tanaman, tapi kali ini berbeda. Warnanya hijau, terawat. Pokoknya sangat enak untuk dipandang. Lalu yang di bawah, ada tempat sampah. Dan warna-warna tempat sampahnya juga beda. Untuk apa? Supaya kita bisa memilah sampahnya dengan baik. Kira-kira adik-adik maunya ada di lingkungan rumah yang seperti apa ya? Yang di sebelah kiri atau yang di sebelah kanan? Kalau Kak Fedi pribadi, Kak Fedi lebih suka yang di sebelah kanan. Enak aja gitu, rasanya bisa melihat tanaman-tanaman yang hijau, pasti juga bisa menghirup udara yang lebih segar, terus tidak ada sampah yang dibuang sembarangan. Kenapa ya kira-kira Kak Fedi pilih yang kanan selain karena kebersihan? Ternyata jawabannya ada di pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Pemazmur menyatakan bagaimana Tuhan Allah kita itu kuasanya sangat besar. Tuhan Allah itu menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini loh. Tuhan Allah menciptakan Kak Fedi, Tuhan Allah menciptakan adik-adik, dan Tuhan Allah juga menciptakan alam yang bisa kita nikmati di bumi ini. Benar-benar besar kuasa Tuhan yang bisa kita rasakan. Oleh karena itu adik-adik, gimana cara kita untuk selalu mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah menciptakan kita dan menciptakan alam di sekeliling kita. Tentunya dengan menjaga supaya alam dan diri kita sendiri bisa selalu dalam keadaan baik. Kita lihat gambar selanjutnya ya. Nah, adik-adik di sini ada gambar di mana orang-orang yang ada di satu rumah itu bisa menjaga alam ciptaan Tuhan yang ada di sekitarnya dengan baik. Karena lagi pandemi, jadi kita bisa fokus untuk menjaga alam di lingkungan rumah kita. Ada apa aja contohnya? Kalau di gambar ini adik-adik, enak ya dilihatnya. Yang punya peliharaan, ada yang punya kucing, punya anjing, dijaga, disayang, diberi makan, dimandiin. Lalu yang punya ikan juga jangan lupa untuk dikasih makan. Terus ada gambar, ada seorang anak yang lagi menyiram tanaman supaya tanamannya hijau dan tidak kering dan mati. Lalu ada juga tuh yang lagi membersihkan halaman sekitar rumahnya supaya bebas dari sampah. Dan juga ada yang sedang membuang sampah ke tempatnya. Itu adalah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga alam ciptaan Tuhan, walaupun saat ini kita hanya bisa dari rumah saja. Nah, adik-adik, karena Tuhan Allah sudah mau kita untuk menjaga alam, kita juga harus bisa tetap sehat loh adik-adik. Karena kalau kita sakit, siapa yang nanti mau menjaga alam ciptaan Tuhan? Kalau kita sakit, siapa yang bisa nyiram tanaman? Siapa yang bisa membersihkan sampah? Pasti tidak ada, bukan? Maka dari itu, diri kita sebagai ciptaan Tuhan juga harus dijaga selama masa pandemi ini. Gimana ya caranya? Ada di gambar yang berikutnya. Jangan lupa adik-adik, kalau ingin pergi keluar rumah, untuk selalu memakai masker. Jangan dilepas ya. Lalu yang kedua, menjaga jarak, hindari dulu kontak fisik, bersalaman dengan teman-teman. Itu jangan dulu ya. Lalu yang ketiga, jangan lupa untuk selalu mencuci tangannya dengan sabun dan air mengalir supaya tangan adik-adik bisa tetap bersih. Dan yang terakhir, supaya kita bisa menghindari kerumunan, menghindari orang banyak, tetap di rumah saja ya bersama dengan keluarga dan bisa menikmati alam ciptaan Tuhan dari rumah saja. Adik-adik, Kak Fedi berharap adik-adik dan keluarga selalu sehat ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang senantiasa melimpah bagi hidup kami dan keluarga. Pada hari Minggu ini, kami mau berdoa. Yang pertama, Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami.
Tuhan, berkatilah para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, TNI, Polri, dan hingga pemerintah di daerah. Tuhan berkati supaya Tuhan berikan mereka kesehatan selalu dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa kami, terutama di masa pandemi ini, supaya pandemi ini segera berakhir. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami. Pada saat ini, meskipun masih dilaksanakan secara online, tapi Tuhan kiranya berkati supaya pembelajaran dapat tetap dilakukan dengan efektif. Tuhan berkati para guru yang mengajar kami di tengah keterbatasan dengan tidak bisa tatap muka, supaya kiranya materi pembelajaran dapat disampaikan dengan baik, dan kami sebagai murid juga dapat mengerti dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Jemaat Bukit Moria. Tuhan Yesus mau selalu berkati gereja kami dalam pelayanannya. Berkati ketua majelis jemaat, para pendeta, pelkat-pelkat, kiranya apapun yang kami rencanakan selama pandemi ini dapat sesuai dengan kehendak Tuhan dan dapat selalu memuliakan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi mereka yang sakit, terutama bagi mereka yang terdampak pandemi. Tuhan berkati supaya baik bagi mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, diberikan kesehatan. Berkati juga untuk para dokter, suster yang merawat mereka, Tuhan berikan kesehatan selalu. Kami juga berdoa bagi sesama kami yang terdampak pandemi ini secara ekonomi. Tuhan Yesus mau berkati dan ajarlah kami untuk selalu mau membantu dan berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga tidak lupa berdoa untuk keluarga kami. Yang pertama, keluarga inti kami, keluarga terdekat kami. Tuhan berkati mama, papa dalam pekerjaannya. Tuhan berkati kakak dan adik kami dalam sekolahnya. Kiranya setiap pekerjaan yang dilakukan, setiap pembelajaran yang dilakukan dapat selalu berhasil dan selalu memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga besar kami. Buat oma, buat opa, buat tante, buat om, buat saudara kami. Tuhan, berkatilah orang-orang yang kami sayangi, supaya mereka diberikan kebahagiaan dan kesehatan selalu. Tuhan, bantu kami juga, supaya kami dapat selalu sehat, sehingga pandemi ini juga bisa segera berakhir. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita kan bahwa kita harus mensyukuri semua ciptaan Allah. Maka dari itu, yuk kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 1 dengan judul Sungguh Indah Alam. Kita menyanyikan bait 1 dan 2 ya. Silakan kata lo. Kita mau memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 262 dengan judul Pabila Kita Sukacita. Nah, karena sekarang lagi masa pandemi, kita tidak disarankan untuk memberikan uang secara tunai. Maka dari itu, persembahan ini dapat adik-adik transfer via link aja, Dana, OVO, dan GoPay melalui QR Code yang tertera di layar. Adik-adik bisa minta bantuan mama papa kalau adik-adik bingung ya. Nah, adik-adik, kita juga akan mengganti beberapa kata yang biasanya kita ucapkan ketika ingin memberikan persembahan. Adik-adik ikutin kakak ya.
Apa yang ku persembahkan ini adalah untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Yuk kita bernyanyi. Kata lo. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kita sudah memberikan yang terbaik untuk persembahan kami kali ini. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada kali ini, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 90, Yesus sayang padaku. Kita nyanyikan bait yang pertama ya adik-adik. Silakan kalau. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah menyertai kami selama ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, ajarlah kami supaya kami bisa senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang mau menjaga ciptaan Tuhan, menjaga diri kami sendiri selama pandemi, dan mau menjaga lingkungan sekitar walaupun dari rumah saja. Tuhan, kami juga mau berdoa. Setelah ibadah ini, kami ingin kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan memberkati supaya setiap apapun yang kami lakukan hanya untuk memuliakan Tuhan. Dan semoga minggu depan kami dapat kembali berkumpul secara online untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.